Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adil Bahari. Nah, itu, eh, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih ya atas kehadiran kawan-kawan semua, baik yang hadir secara daring maupun secara luring ya. Eh, Seperti dikatakan Pak Ketum tadi, ini sesuatu yang sudah dibicarakan cukup lama. Ya, saya sejak mengetahui bahwa di lingkungan KNTI ya banyak terdapat koperasi-koperasi primer dengan macam-macam usaha. Saya pikir salah satu agenda ya yang perlu ditindaklanjuti dalam periode kepengurusan ini adalah kalau bisa ya itu mewujudkan koperasi sekunder. Supaya apa? Supaya eh, yang pertama sekali ya bahwa ada progres gitu. Ya, jadi koperasi-koperasi primer ini ya itu tidak hanya asik dengan diri masing-masing, tapi bisa menjadi satu gerakan nasional. Dan yang kedua, supaya pada waktunya ya soal peningkatan kesejahteraan nelayan ini ya tidak lagi semata-mata ya atau tergantung kepada kehadiran KNTI, tapi sudah bisa diselesaikan sendiri melalui ya koperasi sekundernya gitu. Jadi nanti akan ada pembagian peran, KNTI perannya apa, koperasi sekunder perannya apa, lalu di primer perannya apa gitu. Ya, kira-kira arahnya ke sana gitu. Sehingga proses ya, mungkin kalau saya katakan begitu, proses pembangunan ya ekonomi kerakyatan atau demokratisasi ekonomi itu betul-betul bisa ya dilaksanakan secara teknis, secara operasional, walaupun dalam ini kasusnya adalah khusus untuk koperasi kelautan dan perikanan. Nah, apa yang perlu gitu ya untuk kita sama-sama apa istilahnya sepakati frekuensi kita ya dalam mendiskusikan atau membahas kehadiran koperasi secara umum maupun nanti kalau kita bicara mengenai koperasi sekunder gitu. Banyak orang lupa. Nah, ini yang kadang-kadang kita lihat ya. Mungkin ini hanya kasusnya entah itu secara internasional, tapi saya kira ini terutama sekali di Indonesia gitu. Makanya ini penting sekali untuk kita bahas. Ya, kenapa? Karena dari studi-studi saya ya mengenai perkembangan koperasi di Indonesia, itu kita begitu mendengar kata koperasi itu kita sudah mengalami distorsi gitu. Masih kata-katanya masih sama koperasi. Tapi yang termuncul ya yang hadir dalam benak kita ketika mendengar kata koperasi itu sesuatu yang lain gitu. Ya, karena saya cerita pada kita semua di sini, sejarah kehadiran koperasi di Indonesia itu sudah dimulai 1895. Jadi jauh sebelum kita proklamasi gitu. Ya, jadi di zaman Hindia Belanda itu sudah ada koperasi. Kalau kita bicara mengenai undang-undang koperasi misalnya, ya itu undang-undang koperasi bukan hanya satu gitu. Ya, zaman Pak Harto itu ada dua undang-undang, zaman Bung Karno ada satu undang-undang. Ya, lalu zaman Hindia Belanda dan Jepang itu ada empat undang-undang. Jadi ya perkembangan koperasi baik secara fisik maupun secara legal itu sudah mengalami progres yang cukup lama. Nah, macam-macam faktor yang mempengaruhi gitu ya. Kenapa kok berubah ya. Ada kepentingan politik, ada kepentingan ekonomi, ada macam-macam gitu. Nah, dari studi-studi itu ya yang saya pelajari dan ini yang sangat berat gitu ya dampaknya ke kita sekarang ini ketika Indonesia bertransformasi ya dari era Bung Karno ke era Pak Harto gitu. Yang ditandai oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 12 1967 ya. Orang jarang sekali dipikirkan ya, jarang dibahas gitu. Termasuk di lingkungan masyarakat koperasi. Sehingga banyak orang lalu menerima, oh oke, koperasi itu seperti ini gitu. Ya, apalagi yang hadir di sini saya kira rata-rata lahir setelah 67 ya. Iya. Iya kan? Ya sudah. Ya kan? Jadi konsep koperasinya itu yang ngikutin apa yang
dirumuskan ya oleh pemerintahan Soeharto pada 1267 itu gitu. Ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya waktu itu diperkenalkan ya satu konsep koperasi baru. Sebelumnya orang bicara koperasi itu hanya berdasarkan kegiatan usaha. Koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, ya kan? Jadi bisa mereka berdasarkan usaha saja gitu. Nah, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 1267 diperkenalkan satu konsep koperasi baru, di mana keanggotaan koperasi ya itu lalu dibuat spesifik berdasarkan golongan-golongan. Nah, ya padahal prinsip koperasi yang nomor satu ya, prinsip koperasi yang nomor satu yang disepakati secara internasional, keanggotaan itu sukarela dan terbuka. Oke? Nah, oleh karena itu makanya dia penting usahanya apa? Kalau orang mendukung usaha itu, dia boleh jadi anggota. Bukan apakah dia misalnya koperasi pertanian misalkan nih kita ambil contoh. Tidak harus petani semua anggotanya. Orang yang mendukung ya, kegiatan pertanian dapat menjadi anggota. Bahkan Bung Hatta itu ya ketika dia berceramah di satu kesempatan, walaupun itu koperasi perikanan, tapi Bung Hatta hanya hadir ya sebagai narasumber, itu dia bisa jadi anggota. Lah kurang apa? Salah apa dia? Ya untuk tidak dapat hak jadi anggota. Kenapa? Menurut Bung Hatta yang nomor satu itu adalah kesamaan cita-cita. Kalau cita-citanya sama-sama ingin mensejahterakan petani, sama-sama ingin mensejahterakan nelayan, ya sudah. Kontribusinya bisa macam-macam. Kontribusinya bisa dengan produksi, kontribusinya bisa dengan konsumsi, kontribusinya juga bisa dengan pemikiran gitu. Nah, tetapi dalam 1267 muncullah koperasi golongan fungsional. Apa itu? Muncullah koperasi pegawai negeri. Nah, anggotanya pegawai negeri semua. Muncul koperasi dosen. Nah, anggotanya dosen semua. Koperasi angkatan bersenjata, ya, baik laut, udara, kepolisian, ya. Ya. Lalu muncul juga koperasi-koperasi yang terafiliasi gitu, dengan perusahaan-perusahaan. Oh, pada koperasi BUMN-A, koperasi BUMN-B, koperasi PTA, koperasi PTB. Nah, ini ya merupakan distorsi terhadap prinsip koperasi semua. Satu, keanggotaannya nggak lagi terbuka dan sukarela. Yang kedua, nah ini yang lebih parah. Dia lalu terafiliasi dengan institusi lain. Dia kehilangan prinsip yang ke nomor tiga, bahwa koperasi itu harus otonom dan independen. Nah, kalau koperasi pegawai negeri ya gimana mau otonom dan independen? Pasti dia terafiliasi ya ke institusinya gitu. Ya saya sendiri kan pengalaman. Saya pernah menjadi pengawas, saya pernah jadi pengurus koperasi dosen gitu. Gedungnya aja disediakan kampus gitu kan. Lah gimana dia mau otonom dan independen? Ya, ya yang paling sedih itu adalah yaitu tadi karena namanya koperasi dosen, anggotanya dosen semua. Karyawan nggak bisa jadi anggota. Dan dosen kampus lain nggak bisa juga jadi anggota gitu loh. Ya, nah ini semua ya itu sekarang itu meluas di mana-mana, distorsi itu kemudian apa istilahnya menjangkau hal-hal yang tidak hanya melanggar prinsip. Ya, jadi tidak lagi hanya prinsip-prinsip koperasi yang dilanggar, oke, soal keanggotaan sukarela terbuka, soal otonomi dan independen, ya kan? Tapi kemudian tiba-tiba dia loncat. Loncatnya kemana? Tiba-tiba koperasi itu kehilangan jati dirinya, maka orang kemudian bicara koperasi juga bicara untung rugi. Nah, sudah. Ini dengan demikian dia sudah meninggalkan ya jati dirinya gitu. Apa? Tadi disinggung berulang-ulang oleh Pak Ketum itu bahwa sejak dari pertama berdiri koperasi itu ya 1854 di Inggris sana, itu koperasi itu jelas-jelas lahirnya itu adalah dalam rangka melawan kapitalisme. Jadi ini bukan hanya satu konsep perusahaan ya, ini satu ideologi, satu perlawanan yang sifatnya mendasar gitu. Artinya apa? Artinya dalam bahasa Bung Hatta, ini Pak Carikam ya. Loh iya, kami tadi udah cerita panjang di luar soalnya.
Tujuan utama koperasi itu bukan mencari keuntungan. Kalau kacau gitu ya, duh, terus gimana dong? Bukan berarti tidak ada untung ya, tapi tujuan utamanya bukan mencari keuntungan. Kalau tuh ada untung, untung itu terbawa. Tapi bukan menjadi tujuan utama mendirikan koperasi. Lalu tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Nah, ini kan beda sama sekali ya. Ya, jadi saya kira sedikit ya sebagai pembukaan kita perlu ada kejelasan gitu. Ya, untuk membedakan apa sih itu kapitalisme, apa itu sosialisme dan koperasi. Ini harus clear gitu. Sebagai titik berangkat kita ya dalam membangun gerakan koperasi di lingkungan perikanan, kelautan dan perikanan gitu. Jadi intinya saya kira ya sebagai apa namanya pegangan kita di dalam kapitalisme itu intinya namanya juga kapital, ya kan? Dasarnya itu adalah kapital. Dan kapital itu ya tujuan utamanya adalah akumulasi kapital. Bagaimana supaya kapital itu makin besar, makin besar, makin besar. Dan untuk bisa makin besar itu maka dia harus memupuk keuntungan. Nah, pertanyaannya kemudian adalah keuntungan dapatkan dari mana? Ya. Nah, makanya dalam kapitalisme itu selalu terjadi pemilahan antara pemilik modal dengan para buruh. Itu ciri-ciri khas masyarakat kapitalis ya. Ada pemilahan antara pemilik modal satu pihak dan buruh di pihak lain. Nah, keuntungan itu berasal dari eksploitasi para buruh. Ini teorinya seperti itu. Kenapa? Karena secara teoritis pada akhirnya semua saja ya itu yang menciptakan produksi, nilai produksi itu adalah orang yang bekerja. Ya, orang yang bekerja, mereka lah yang menciptakan nilai tambah. Ya. Nah, tapi kemudian tidak semua nilai tambah itu jatuh ke tangan para produsen ya, para pekerja. Sebagian dari nilai tambah itu ya diambil oleh para pemilik modal. Ya, makanya dalam istilah akademiknya itu disebut sebagai surplus value. Ya. Jadi hasil kerja, hasil karya para pekerja ini ya itu tidak dibayarkan seluruhnya kepada mereka yang bekerja. Tapi ada yang diambil oleh pemilik modal. Loh, nah ini kan kalau diskusi kan jadi begini. Loh, ya pasti dong. Dia kan juga kontribusi dengan modalnya. Jadi dia berhak untuk dapat imbalan juga kan gitu. Ini kan kalau debatnya kan seperti itu. Kalau enggak ya siapa yang mau invest kan gitu ya. Loh, ya pertanyaannya kan begini. Anda memikirkan masalah ini dengan pendekatan kapitalisme atau bukan? Kalau sudah terlanjur berpikir kapitalis ya nggak ada yang mau invest. Ya kalau cara berpikir sudah terlanjur kapitalis ya ya sudah. Kapitalisme mau invest kalau ada untung. Kan gitu. Wah, ini kan sulit ya. Itu makanya tadi saya katakan, ini semua tidak hanya persoalan institusi, tidak hanya soal transformasi dari PT, CV ke koperasi, tapi juga perlu perubahan karakter manusianya. Jadi manusia koperasi itu beda dari manusia yang berwatak kapitalis. Ya, dan itu tidak hanya soal bagaimana kita membangun apa kerjasama dan gotong royong, tapi kita juga punya mimpi yang lebih besar ke depan sana, ya soal dunia, soal dunia. Jadi koperasi itu dalam semboyan secara internasional ya build a better world. Ya, jadi kita bicara soal hubungan kita dengan alam. Alam itu bukan hanya sumber eksploitasi untuk memperkaya diri, ya kan? Tapi alam itu juga punya hak hidupnya. Ya harus juga kita perhatikan. Ini kan filosofinya sudah beda. Kalau kita hanya mau cari untung, lalu alam itu kita jadikan objek eksploitasi, kita gasak ya sampai habis. Alam itu rusak. Ya, mungkin kita nggak dirugikan, tapi ada kelompok masyarakat lain yang jadi korban gitu ya. Nah, yang kapitalis ini ya semakin merajalela kan gitu. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin manusianya sama-sama sejahtera, alamnya juga ya terawat secara lestari gitu kan, sehingga bisa tercipta satu kehidupan yang beda. Ya kalau dalam bahasa NGO-nya, another world is possible.
Jadi situasi hari ini itu bukan sesuatu yang normal. Ya, nah problemnya adalah macam-macam hal ya, baik itu politik internasional, politik dalam negeri, mencoba menormalkan gitu situasi ini. Udah nggak ada lagi pilihan lain gitu. Ya begini inilah hidup yang natural. Loh, nah ini dia sumber masalahnya. Oke, nah kita di Indonesia dalam gerakan koperasi mengalami proses ya normalisasi cara berpikir kapitalis itu melalui Undang-Undang 1267. Saya punya pengalaman nih, contoh ya. Waktu saya jadi pengurus koperasi dosen itu, salah satu ide saya adalah mencoba menggabungkan koperasi dosen dengan koperasi karyawan. Kenapa sih koperasi karyawan kok sendiri, koperasi dosen kok sendiri? Kan gitu, sama-sama satu kampus kok. Kenapa nggak digabung aja? Ya, apa sih masalah? Lalu saya ambil inisiatif pribadi, saya lobby koperasi karyawan. Ya, saya datangi, saya ajak ngomong. Oke, setuju mereka untuk bergabung dengan koperasi dosen. Lalu mereka adakan rat. Tanya, setuju gabung? Setuju, tok. Udah, sepakat, selesai. Tugas saya yang berat ketika saya kembali ke koperasi dosen. Ini. Itu karyawan-karyawan udah setuju, saya bilang, ya, untuk amalgamasi dengan koperasi dosen. Nah, sekarang kita putuskan juga, bersedia nggak, ya, koperasi dosen bergabung dengan koperasi karyawan. Macam-macam alasannya. Nanti kalau pemilihan pengurus, kalau yang terpilih sebagai ketua karyawan gimana? Nah, ini kacau sudah. Jadi ternyata dosen ini nggak pede ya. Wah, takut dia kalah pemilihan ketum. Dosennya sedikit, karyawannya banyak. Nah mungkin, ya tapi kan dia bukan, dia orang yang mungkin punya kelebihan kapasitas, ya kan? Ya kalau betul-betul dia dosen, dia terdidik, ya dia punya apa namanya wibawa, kan? Nah kan gitu, bukan hanya soal banyak sedikit. Tapi ada yang lebih lucu, cari kami ya. Dia bilang begini, nanti kalau yang minjam karyawan semua, dosen nggak bisa minjam gitu ya. Waduh, ternyata kacau ini saya bilang sudah. Akhirnya sudah, top, tidak setuju. Nah ini. Itu saja di lingkungan perguruan tinggi. Ya, jadi akhirnya terbentuklah semacam kelas society. Ada yang merasa kelas yang lebih terhormat dosen, ada yang kelas yang dianggap kurang terhormat karyawan, ya. Dan sampai sekarang itu bertahan. Oke, nah itu terjadi dalam masyarakat dalam arti luas, oke? Ada koperasi angkatan darat, ada koperasi kepolisian, ada koperasi pegawai negeri, ya, ada koperasi bank ini, koperasi bank ini, koperasi PTA, koperasi PTB. Akhirnya prinsip yang dilanggar bukan hanya soal keanggotaan, tapi juga soal otonomi dan independensi. Ya, lalu koperasi ini menjadi bagian dari kekuasaan, kan gitu. Nah, kalau saya tarik ke dunia hari ini, itulah yang masih terjadi juga sampai sekarang. Saya nggak mau nyebut nama lah. Ya, saya sudah sampaikan pesannya waktu kita, ya kan, ya diskusi dulu kan gitu. Waktu itu sayanya sih masih pagi sekali. Kok saya kayaknya seperti menentang arus kan. Teman-teman pengen sekali, wah, yuk. Udah nggak usah, saya bilang. Tapi saya ya nggak tahu deh ya, mau bilang bersyukur salah juga, ya nggak bersyukur gimana gitu ya. Tapi perkembangan per hari ini, mudah-mudahan teman tidak merasa dirugikan oleh orientasi pemikiran saya. Oke, ya. Kalau kalau saya waktu itu tidak ngomong begini, mungkin sudah cebur juga kita kan, ya. Sudah masuk juga kita ke kubangan itu gitu. Tapi alhamdulillah lah, ya. Nah, jadi saya kira ya kalau kita bicara koperasi, masyarakat koperasi, kita harus clear betul dari hal yang paling dasar. Dan itu tidak hanya soal institusi, tapi juga soal kitanya. Ya, makanya tadi istilah saya itu ya kita harus hijrah gitu. Ya, cara berpikir kita, cara kita menyikapi orang lain, ya, keinginan-keinginan kita gitu. Jadi sesuai dengan namanya koperasi, ya. Maka di koperasi itu prinsipnya, di koperasi itu ya kita buang jauh-jauh ya apapun yang sifatnya individualistik. Kalau kita masih individualistik ya gimana mau berkoperasi? Koperasi itu membutuhkan hijrah dari individualisme ke sosialisme atau kolektivisme kalau Anda segan menggunakan kata-kata sosialisme, ya. Ya.
Ya walaupun saya sekarang ini agak memprovok, ini memberani-beranikan diri gitu ya, harus lebih biasa gitu ya. Tapi kita kan sudah terstigma, wah ini, ya tapi nggak apa-apa lah ya. Ya oke deh, kita gunakan. Presiden udah bilang sosialis. Wah, ya, mantap kalau gitu ya. Ya. Jadi kalau ya alternatifnya itu kalau masih segan ya gunakan kolektivisme. Kan sebagai lawan dari individualisme. Ya kan? Nah, jadi kalau kita apa istilahnya membuang jauh-jauh ya segala hal yang digerakkan oleh motif individualisme, lalu selalu berpikir mengenai kepentingan orang banyak, kepentingan bersama, itu pasti kita berubah ya, ya, berubah cara berpikirnya, berubah mentalitas, berubah perilaku, berubah keputusan-keputusannya. Karena kita nggak mikir lagi soal tadi ya keuntungan pribadi, kita bicara soal kemanfaatan bersama. Ya, berubah dia sudah. Ya mungkin di awal-awal kita merasa wah aneh ya, aneh ini saya kok jadi orang nggak umum gitu kan? Hah? Ya kok jadi orang nggak umum gitu. Tapi itulah dia koperasi, itulah dia koperasi. Bahwa dengan masuk ke dunia perkoperasian menjadi manusia koperasi, kita berubah watak. Orientasi kita geser sama sekali. Selalu yang kita pikirkan itu adalah kemanfaatan bersama, kesejahteraan bersama, ya. Dan lalu ya segala sesuatu yang digerakkan oleh nafsu individual itu kita kubur, ya nggak lagi yang dikedepankan gitu. Nah itu yang kemudian bermuara menjadi institusi sehingga koperasi itu sebagai institusi harus menerjemahkan gitu loh ya, menerjemahkan semangat kolektivisme itu. Tidak hanya pada tingkat institusinya, tapi juga pada tingkat yang lebih besar. Makanya dalam gerakan koperasi selain ada primer, lalu ada sekunder. Nah, kan ke sana arahnya. Jadi misalnya tadi saya bahas di luar ya, bahas di luar. Oke, kita di tingkat primer aja ini masih susah ini. Jangan-jangan tadi saya bilang problemnya karena problem di tingkat individunya belum selesai. Ya kan Pak Cari kan tadi cerita, wah ini sebentar preman, wah udah mulai rusak kan, nyari untung sendiri-sendiri, ya belum beres. Oke, nah saya kembalikan lagi ke prinsip ya, kembalikan ke prinsip. Prinsip koperasi itu salah satunya setelah nomor 1 keanggotaan sukarela terbuka, nomor 3 otonom independen, lalu prinsip yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah pendidikan bagi anggota. Karena koperasi itu menuntut manusia yang berbeda. Maka dia harus dididik ya, istilah itu harus mengalami pencerahan. Ya, pencerahan dari apa namanya genggaman kapitalisme. Jadi dia harus dimerdekakan ya, mentalitasnya harus ditingkatkan, kapasitasnya harus ditumbuhkan keyakinan ya bahwa dia bisa menolong dirinya sendiri gitu kan. Ini butuh pendidikan. Jadi nggak bisa ya, nggak bisa kita kalau bicara koperasi, nggak bisa bicara koperasi kalau tidak melakukan proses terus-menerus melakukan pendidikan terhadap anggota. Karena dia menuntut transformasi. Pendidikan bukan hanya soal skill, ya, tapi pendidikan termasuk tadi itu ya, perubahan karakter, perubahan watak. Saya nggak tahu persis ya, ini utopia apa gimana gitu ya. Rasa-rasanya mungkin nggak sih? Kita tuh berubah lalu menjadi orang yang beda gitu ya. Bisa nggak? Ya, ini harus jadi dasar untuk mimpi bersama. Kalau nggak akan jadi. Kalau nggak akan jadi. Ya, harus ada keikhlasan. Nah, ya harus ada keikhlasan bahwa kita tidak lagi mengedepankan kepentingan individu. Ya, jadi yang kemudian yang jadi motif kita selalu adalah kesejahteraan bersama. Ya, benefit, manfaat bagi orang banyak, bagi masyarakat, bagi negara, bangsa, bahkan bagi dunia gitu. Masalah mungkin dan tidak mungkin, ya itu urusan lain. Ya, bisa-bisa tantangannya berat, yes. Bisa-bisa lambat sekali, bisa-bisa tidak mungkin tercapai, yes. Ya, tapi ini jalan. Nah, ini jalan ya yang membedakan kita dari
yang lain. Nah, ini loh, ya. Jadi kita harus punya persepsi ya, lalu nanti kesepakatan, komitmen bersama ya untuk menempuh jalan lain. Untuk menempuh jalan lain. Untuk apa? Untuk tadi itu ya, untuk mencapai ya build a better world. Ya, dunia yang lebih baik. Karena kita berkeyakinan another world is possible. Ah, kira-kira kemasannya seperti itu. Ya. Nah, lalu ada pertanyaan ya, ada pertanyaan dan sering itu saya jumpai dan bukan hanya di masyarakat, bukan hanya di level perguruan tinggi, tapi bahkan ketika saya bahas di DPR misalnya, itu terjadi gitu. Kenapa? Ya orang DPR juga bingung. Ya, kalau koperasi tidak cari untung, lalu gimana bisa berkembang? Ini dia kan. Ini dia otaknya udah kapitalis. Ya, karena dalam kapitalisme itu ada untung, dengan untung itu dia ekspansi. Kan gitu, cara berpikirnya kan begitu ya. Kalau nggak ada untung terus bagaimana bisa tumbuh, bagaimana bisa berkembang? Kan penting ya. Saya bilang begini, beda. Kita sudah punya jalan kita sendiri. Kalau kapitalisme itu berkembang dengan akumulasi kapital, maka koperasi berkembang dengan akumulasi anggota. Nah, jadi anggota yang kemudian harus terus ditambah. Semakin banyak anggota, semakin banyak yang setor modal, semakin banyak yang berpartisipasi dalam kegiatan. Kalau dalam kapitalisme kadang-kadang jumlah konsumen nggak perlu banyak-banyak. Kalau barangnya eksklusif, harganya mahal, konsumen sedikit aja nggak apa-apa, tapi keuntungan sudah besar. Ya, orang jual parfum nggak ada orang jual parfum mahal itu di kaki lima, mana ada? Karena dia target konsumennya spesifik. Dia jualnya hanya mau di mall, harganya 1 juta misalnya kan gitu. Nggak ada dia, gimana supaya laku ya jual kaki lima, malah jadi nggak laku. Ya karena yang mencari itu orang-orang yang memang punya selera tertentu gitu. Tapi kalau di dalam koperasi kita itu tidak mengakumulasi kapital. Yang kita akumulasi itu adalah anggota. Maka kalau kita bisa ya punya frekuensi yang sama mengenai nilai-nilai, mengenai mengurus organisasi, ya mengenai mencapai tujuan-tujuan, mudah-mudahan ini kemudian akan mengundang orang. Jadi harus ada bukti empiris gitu ya, bahwa kehidupan berkoperasi itu jauh lebih baik, jauh lebih nyaman, ya. Nggak sikut-sikutan, ya kan, nggak singkir-singkiran, kan gitu, ya. Apalagi sampai bonceng-boncengan, nah itu wah, jauh banget tuh, ya bahaya, ya enggak. Jadi orang kemudian melihat, oke, ini ada satu masyarakat, ya, yang nilai-nilainya berbeda, lebih baik, lebih aman, lebih nyaman, lalu anggota tambah. Dan dia melihat, dia berusaha bukan untuk memperbesar keuntungan, tapi lebih mengutamakan kesejahteraan masing-masing anggota. Logikanya sederhana. Logikanya sederhana. Kalau kapitalisme, karena yang punya kapital itu hanya segelintir orang, satu, dua, beberapa orang, lalu dia untung dinikmati oleh si pemilik modal. Kan gitu. Di dalam koperasi, semua saja kalau bisa jadi anggota. Tidak boleh ada pemilahan. Pekerjaan boleh berbeda-beda. Tukang parkir, anggota. Satpam, anggota. Narasumber, anggota. Petani, nelayan, semua anggota. Kan gitu ya. Artinya apa? Semua yang terlibat, semua yang berkontribusi, sudah jadi pemilik modal. Kan gitu. Lah ngapain muter-muter? Koperasinya untung, habis itu bagi keuntungan. Itu kan kurang kerjaan. Ya, kalau keuntungan itu bisa langsung dinikmati oleh masing-masing ini, nggak perlu lagi koperasinya untung. Iya. Ya nggak perlu lagi sudah. Misalnya, contoh sederhana, Anda jual sesuatu 100 misalnya, oke, dapat keuntungan 20 misalnya, kita asumsikan begitu. Ya, tapi kalau misalnya Anda jual 80, kan Anda nggak untung. Iya. Tapi yang beli kan untung. Ya, Iya. ya dia beli untung, dia nggak perlu beli 100 sekian misalnya, kan gitu ya. Dia beli saja dengan harga seperti ya Anda belilah gitu ya. Nah, nggak perlu untung. Dia yang menikmati untung. Itu loh. Ya.
Jadi nggak perlu muter-muter. Jadi jangan juga kemudian bermimpi mengejar SAU. Nah, ini lagi. Ini kan keributan di koperasi sering terjadi di sini. Loh, mana? Masa koperasi nggak ada SHU? Gitu. Nah, ini keliru. Udah. Ya terkadang pihak Kemenkop juga masalahkan ya itu hasilnya kecil. Ah, itulah. Ya kan? Ya. Jadi istilahnya ya tadi marwah koperasinya Sudah. Ya, udah hilang. Yes. itu enggak. Ya, ya itulah ya. Jadi itu dipengaruhi juga. Kemudian tentu saja ya, setelah ada undang-undang, lalu ada ukuran-ukuran indikator. Ya, koperasi sehat misalnya. Oh, sehat ukurannya ini. Ah, mulai dia udah melenceng. Namanya masih koperasi, kelakuan sudah kapitalis. Nah, ini. Padahal yang perlu dilihat itu tadi, ya. Kalau saya bisa beli lebih murah, kenapa koperasi harus untung? Ya kan? Intinya kan di situ. Nah, jadi kemudian secara kompetitif di lapangan, ya di lapangan, koperasi harus bisa membuktikan barang dan jasa dia jual itu lebih kompetitif daripada Yang lain. ya yang lain. Harus begitu. Jangan koperasi malah lebih mahal. Nah, itu kebalik-balik. Kecuali beli dari anggota harus lebih mahal. Wah, itu dia. Itu dia. Ya. Masuk. Jadi kan yang jadi saya sedih juga itu baca ya di mana-mana. Dan jadi banyak problem sekarang ini ya, itu sudah seperti semacam apa ya, jadi ya stigma negatif ya. Sekarang ini kan kalau orang bicara bank pelecit, bank titil, ya enggak? Nah, mesti kan yang diasosiasikan itu koperasi ya. Koperasi simpan pinjam, ya, itu sekarang sudah menjadi kedok ya bagi para rentenir. Bunganya mengerikan. Lah itu kan aneh ya, aneh sekali. Kok malah koperasi menjadi tukang cekik? Lah ini kan problem, ya. Dan itu tidak hanya lagi kasus di desa-desa di seluruh Indonesia, sudah menjadi kasus besar di tingkat nasional. Ketika ada 3 koperasi simpan pinjam, ya, kolaps. Ya, dan nilainya besar sekali, 26 triliun. Gila-gilaan. Ya, makanya saya waktu penyusunan undang-undang koperasi yang baru ya di zaman Pak Teten itu mengusulkan agar koperasi simpan pinjam harus diawasi OJK. Nah, tetapi ya ternyata dilawan. Wah, ternyata gerakan koperasi simpan pinjam ini juga luar biasa. Mereka menolak koperasi simpan pinjam diawasi OJK. Ya kan? Nah, ya demo lah di mana-mana. Saya tanya sebenarnya apa sih yang kalian takuti dari OJK? Lah pengurus koperasi simpan pinjam itu nggak pernah ganti kok. Ya, sampai segitu-segitunya. Ya, bahkan turun-temurun. Lalu beda dengan PT apa? Ya, nah ya inilah. Jadi itu udah akhirnya jadi semacam oligarki juga gitu ya, yang menguasai gerakan koperasi simpan pinjam. Nah, ya ceritanya bisa panjang, ya ceritanya bisa panjang. Intinya sampai Pak Teten berakhir, undang-undang itu nggak jadi. Oke, nah undang-undang sebelumnya zaman Pak SBY, ya kita bawa ke MK. Saya waktu itu jadi ahli, undang-undang itu batal demi hukum karena melanggar konstitusi. Jadi kondisinya secara legal sudah payah lah. Ya, lalu zaman Pak Teten bikin undang-undang nggak jadi sampai berakhir. Lalu sekarang ini dalam proses nih. Sekarang ini dalam proses. Tapi muncul dulu koperasi yang kita ketawain tadi. Baru dia buat bukan undang-undang yang dulu yang diberesin. Kira-kira undang-undangnya arahnya kemana? Melegitimasi apa yang sudah dilakukan. Sama kayak privatisasi BUMN. Ya, iya, itu dia. Ya, itu dia. Jadi ambil tindakan dulu, target ya sekian puluh ribu kan secara nasional. Nah, baru bikin undang untuk melegitimasi. Jadi kemungkinan situasi koperasi secara nasional ya itu bisa menjadi lebih buruk. Ya, kasus-kasus di lapangan saya kira kita sudah ikuti semua. Ya, saya baru-baru ini pulang ke Payakumbuh. Oke, datangi satu gedung, listriknya udah diputus. Loh, belum buka, belum beroperasi. Kenapa kira-kira gitu ya? Ini, ya macam-macam lah ceritanya gitu kan. Jadi diputus itu bukan karena dari PLN nggak ngasih listrik, enggak. Kabel ke trafonya itu digunting orang gitu loh. Nah, berarti ada sesuatu di belakang itu kan. Keren, Pak.
Ya, jadi waduh. Jadi saya kira ya kita harus berusaha tadi berpegang pada nilai-nilai, berpegang pada prinsip, lalu mencoba untuk mengambil jarak gitu, dari perkembangan situasi koperasi nasional ya yang belum sembuh-sembuh. Sebaliknya, nah ini dia mimpi saya sama Mas Pak Ketum ini. Sebaliknya, bisa nggak kita ini mengembangkan sesuatu koperasi baik primer maupun sekunder yang pada akhirnya bisa menjadi pembeda, teladan ya gerakan koperasi nasional yang memang sesuai dengan marwah koperasi yang benar ya. Dan saya ingin sampaikan di sini juga ya, ini bukan hal yang baru. Bung Hatta sudah melihat gejala-gejala penyimpangan ini bahkan jadi sebelum merdeka, sebelum merdeka ya itu Bung Hatta sudah melihat gejala-gejala penyimpangan ini. Apa yang terjadi? Dulu kan terkenal sekali ada yang namanya koperasi batik, ya kan cukup besar. Di Pekalongan. Pekalongan, wah itu ya, operasi pertenunan GKBI kan gitu ya. Apa yang disaksikan Bung Hatta waktu itu? Ternyata pengusaha-pengusaha batik ini berkumpul bikin koperasi. Tetapi karyawan-karyawan yang membatik bukan anggota. Jadi buruh. Ya kan jadi buruh aja. Loh, kata Bung Hatta, kalau begini caranya, ini namanya persekutuan majikan katanya. Nah, sudah muncul istilah. Bung Hatta ada ketemu istilahnya. Ini persekutuan majikan namanya katanya, bukan koperasi. Karena koperasi tidak menginginkan ada pemilahan tadi ya. Ya, semuanya bisa jadi anggota. Apalagi dia jadi pengrajin. Justru dia yang paling berhak jadi anggota. Nah, tapi yang terjadi kan tidak begitu. Ya, majikan-majikan berkumpul, yang ini tetap jadi buruh. Nah, Bung Hatta sudah menciptakan istilah tahun 43 itu. Ya, belum berproklamasi. Oh, kalau begini namanya ini persekutuan majikan. Ya. Nah, jadi ini bukan yang baru sebenarnya, kecenderungan ya untuk apa namanya? Menyusupnya gitu ya. Ide-ide kapitalisme itu sudah lama dan itu terus ya lalu dilegitimasi oleh rezim yang berkuasa, oke, dan itu akan menjadi tantangan terus ke depan. Dan saya kira ini bukan hanya nasional ya, ada kepentingan-kepentingan internasional yang juga berusaha membelokkan ya yang merusak marwah ini gitu. Ya. Jadi makanya perkembangan koperasi itu juga beragam di antar negara. Ya, ada negara-negara yang memang suportif, ya, lalu bahkan bisa melahirkan provinsi koperasi. Spanyol misalnya, Boskan. ya kan? Nah, mereka bahkan satu provinsi itu bisa jadi koperasi, ya. Ya, di Jepang juga cukup bagus, tapi ada di negara-negara tertentu itu dia belokkan tadi itu. Ya, karena dia tetap menginginkan kapitalisme. Koperasi namanya judulnya tetap, tetapi kelakuannya beda. Dia nggak mau, karena dia anti sekali dengan hal-hal yang berbau kolektivisme itu tadi, ya sangat memusuhi. Nah Indonesia ini ya, kita di ruangan ini aja masih segan menggunakan istilah itu kan, ya masih setengah hati, iya ndak kan gitu ya. Kok kayaknya berdosa banget dia menyebut kata-kata sosialisme gitu ya, haram, kacau dah. Ya, padahal nggak ada yang salah itu bagus-bagus saja, ya. Tapi ada stigma ya kan, yang sulit kita membebaskan diri gitu. Ya, ini padahal sudah tahun 2000 berapa ini? 2026. Masih juga kita takut gitu ya, segan. Apalagi menyatakan saya sosialis. Nah, siapa yang berani? Coba kan gitu ya. Wah, enggak lah gitu ya. Ini masalah serius ya. Tapi ini kan tadi ya proses politik yang mencengkeram kita gitu. Nah, jadi saya mengecek ini bukan hanya dari karya-karya Soekarno, karya-karya Hatta, ya, mengecek juga ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dan saya sudah sampaikan itu di banyak forum, ya, baik itu di MK, baik itu di DPR. Kemarin ini baru aja saya ngomong di MPR, ya. Saya bilang selama kita nggak bisa membebaskan diri, ya, dari cengkraman traumatis itu, kita nggak akan maju-maju, nggak akan bergeser. Ya, itu akan menjadi mimpi buruk terus-menerus dan kita akan tenggelam. Gitu. Karena setiap kali kita mau maju, setiap kali kita mau berubah, kita lalu seperti nabrak sesuatu lalu belok lagi. Akhirnya kembali menempuh jalan yang itu juga, yang nggak akan berubah, nggak akan berubah, ya. Jadi saya kira kita harus bisa membebaskan diri dari mimpi buruk itu, ya, pelan-pelan.
apa namanya istilahnya kalau psikologi itu ada proses healing. Nah, jadi kita harus menjalani satu proses healing gitu ya, di mana kita kemudian merasa oke, ya saya sekarang merdeka, ya saya bisa berpikir, saya bisa memilih jalan saya, kan gitu ya. Nah, lalu kita maju selangkah demi selangkah, ya kita bicarakan baik aspek moral individualnya sampai ke institusinya, ya sampai ke gerakan sebagai sebuah gerakan nasional gitu. Itu saya kira pegangan ya yang paling pokok. Nah, sedikit tambahan karena ini tidak bisa lepas dari bahwa ini adalah usaha. Nah ya, pada akhirnya ini adalah usaha. Ini bukan asosiasi, bukan yayasan, Filantropi. ya, bukan filantropi, ya, bukan arisan juga, gitu ya. Ini usaha. Nah, inilah. Jadi kalau Anda bandingkan dengan bikin PT, ya, bikin koperasi ini jauh lebih berat. Jauh lebih berat. Kalau orang bikin PT, individualistik. Kondisi ekosistemnya sudah jadi. Anda tinggal masuk saja. Tapi kalau Anda mau mengembangkan koperasi, ekosistemnya nggak mendukung, oke, dan proses organisasinya itu lebih komplit, lebih ruwet. Kenapa? Tadi harus melibatkan partisipasi banyak orang, harus melakukan pendidikan anggota, oke. Lalu proses pengorganisasiannya juga membutuhkan, ya, termasuk juga ya mungkin nggak gampang mencari usaha yang memang visible untuk diselenggarakan secara kolektif. Nah, ini tantangan berikutnya. Ya, jadi nggak semua juga gitu ya. Ada usaha-usaha yang memang dilakukan oleh individu-individu. Ya, jualan sayur masuk kampung keluar kampung, ada koperasi kan ya susah. Ya itu jatahnya mereka gitu ya untuk level usaha mikro. Nah, kalau usaha sudah mau dibesarkan menjadi satu institusi, ya dia levelnya nggak di level mikro lagi, harus naik usaha menengah misalnya kan gitu. Nah, apa usahanya kan gitu? Kelebihan kita di ruangan ini adalah ya karena sudah ada proses panjang, lalu ada proses identifikasi ya, tetapi kan kemudian masih juga ada ragam di lapangan. Ada koperasi yang memang bergerak dalam bidang kelautan dan perikanan secara langsung, ada yang kemudian sifatnya support system seperti ya BBM, ini kan. Ada juga yang lain lagi misalnya simpan pinjam, kan? Jadi ini kan beragam. Pertama tentu harus kita pastikan ya bahwa koperasi-koperasi primernya memang dikelola dengan benar, sesuai prinsip koperasi yang benar, lalu melakukan pendidikan anggota, kan gitu ya. Nah, lalu artinya itu benar-benar koperasi yang dijalankan sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi, ya kan? Dan kondisinya bagus, itu kan. Lalu hari ini kita berkumpul di sini, kita mau berpikir selangkah lagi lebih maju. Ya, sudah waktunya belum kita bicara mengenai koperasi sekunder. Persoalannya bukan bentuk koperasi sekundernya. Kalau membentuknya sih gampang. Kita sepakat dibantu sama Mas Rofik ya, bikin ADART dan segala macam, jadi dia. Tinggal minta pengesahan kan gitu. Ya. Tapi persoalannya kemudian adalah ini usaha, Bung. Nah, maka pertanyaan pokoknya kemudian adalah apa yang mau menjadi usaha koperasi sekunder dalam bidang kelautan dan perikanan. Ini harus clear. Kalau nggak ada usaha, nanti dia malah menjadi lintah darat, ya, narik duit dari primer-primer, oke, lalu menjadikan primer sebagai sapi perah. Lah, ini malah kacau lagi. Ya, lalu pengurus koperasi sekundernya ongkang-ongkang, ya, nggak ada kerjaan. Nah, jadi harus ada kejelasan ya. Pada pemetaan, oke, primer yang ada berapa? Katanya ada 20 lebih, ya. Berapa yang bergerak dalam bidang kelautan perikanan langsung, berapa yang bergerak dalam bidang BBM, berapa yang bergerak dalam bidang simpan pinjam. Lalu, tentu ini yang harus memutuskan sebenarnya adalah koperasi-koperasi primer. Karena keanggotaan koperasi sekunder ini adalah koperasi primer. Nah, ya kan? Harusnya yang memutuskan itu adalah koperasi-koperasi primer. Ada tidak kebutuhan bersama ya untuk memiliki koperasi sekunder. Nah, itu kebutuhannya apa? Apa yang bisa disupport ya oleh keberadaan koperasi
sekunder. Kalau simpan pinjam gampang, ya simpan pinjam gampang. Oke, di sini primer, sebenarnya primer simpan pinjam. Mereka bisa aja bikin di BPR, Iya. ya nggak? Iya. Ya. Jadi primer ini gabung bikin BPR karena BPR butuh modal yang besar. Oke. Nah, lalu BPR ini akan membantu lah ya apa alokasi dan distribusi dana antar primer kan untuk membantu anggota gitu. Itu lebih gampang. Tapi kalau misalnya yang bergerak dalam bidang usaha BBM, perlu nggak dia sekunder? Keperluannya apa? Ya, oh mungkin kalau ada simpan pinjam dia bisa terhubung. Oke, primer yang dalam bidang BBM ini butuh kapital, bisa pinjam ke BPR-nya sendiri, nggak pinjam keluar. Sehingga nggak terjerumus ke dalam cekian lintah darat gitu kan. Kalau misalnya di luar sana pinjam 1 juta, terimanya 800, bayarnya 100 selama setahun, kan berapa bunga ya kan ngeri sekali. Ya, pinjam 1 juta, terima net 800, nyicil 100 tiap bulan selama setahun. Ya, gila ya. Mahal sekali. Ya, itu kan gitu ya. Nah ini ya 30-40% bunganya setahun. Ngeri kan? Nah, padahal kita tahu pemerintah sendiri memperkenalkan ya bunga bersubsidi kan untuk UMKM bunganya cuma 6%. Ekor ya 6%. Lah, kalau ada BPR koperasi ya yang lalu menyediakan dana untuk kebutuhan primer dengan bunga 6%, kan keren ya. Nggak harus ke BRI, nggak harus ke Himbara atau ke bank-bank lain. Ya bisa pakai koperasi sendiri. Cuma sanggup nggak kan gitu loh. Ya, ini nggak ya membutuhkan bukan lagi hanya soal nilai-nilai, bukan lagi hanya soal mentalitas, tapi juga soal kapasitas. Ya, pengurusnya juga memang harus cukup ya ahli lah ya, punya ahli, punya kapasitas untuk mengelola bank kan gitu. Ya, kalau saya sih kalau memang berani ya terpaksa saya harus buka gitu ya. Harus buka. Karena saya ini 5 tahun jadi komisaris di BNI, ya kan? Komisaris independen, maka saya harus lulus tes OJK kan? Ya, minimal kan independen itu harus lulus level 2 ya dalam tes manajemen risiko. Ya, jadi nggak main lasang datang duduk aja gitu kan? Harus lulus fit and proper test, harus ikut tes ya manajemen risiko, harus lulus bukan hanya level 1 tapi harus level 2. Nah, ini kan harus kursus lagi ya kalau mau jadi pengurus sekunder kan. Nggak bisa sembarangan gitu ya. Kalau nggak lulus ya nggak bisa jadi pengurus sekunder kan gitu ya. Jadi nggak bisa aja main tunjuk gitu. Primer bisa rapat mengusulkan orang, di fit and proper test dulu, dites dulu, kalau nggak lulus ulangi lagi. Ya cari lagi orang lain ya sampai punya. Lah kalau nggak punya orang di se-Indonesia ya pening juga kita kan. Nyari orang yang memenuhi kriteria OJK ya untuk menjadi pengurus bank. Kalau enggak, ya dilihat aja di masyarakat berapa banyak BPR yang kolaps. Ya, tiap tahun ada aja yang kolaps ya 20, 30 ya karena itu tadi ya. Nggak gampang ya mengurus usaha perbankan itu. Ya. Ya, nggak gampang. Nah, sekarang pertanyaannya kemudian mungkin kalau bagi saya yang paling menantang itu adalah yang khusus bergerak dalam bidang kelautan dan perikanan. Ini yang betul-betul paling apa ya, paling dekat gitu ya, paling dekat dengan komunitas masyarakat yang diwadahi. Kalau di lapangan itu ada koperasi-koperasi primer yang bergerak dalam bidang kelautan dan perikanan, tadi pun saya lihat juga usaha kelautan perikanan juga macam-macam, ya tidak satu macam. Ada kerapu, ada apa lagi tadi udang, ya, ada rumput laut, kan? Nah, pertanyaannya kemudian adalah koperasi-koperasi seperti ini koperasi produsen ya, Ya. itu dia butuh nggak gitu ya keberadaan, diperlukan nggak ya keberadaan koperasi sekunder?
Kalau saya berpikir dalam konteks yang beda, karena saya lama juga komisaris di lingkungan perkebunan, itu gampang. Ya, petani-petani sawit misalnya, ngirim panennya ke pabrik. Pabriknya milik perusahaan BUMN atau swasta. Lah kenapa koperasi-koperasi ini nggak bikin pabrik sendiri? Kan gampang ya. Jadi nggak perlu lagi dia menjual ya hasil panennya ke pihak lain. Nanti dia dikerjain juga di situ, ya, dikerjain rendemennya, ya harganya dimainin. Tapi kalau dia di pabrik dia sendiri, dia bisa beli dengan harga lebih bagus, ya. Nah, jadi ya ini pun satu tantangan juga, ya. Saya sendiri tidak begitu mengenal bisnis ya, kerapu, ya, apa tadi rumput laut dan sebagainya. Apakah saya nggak tahu tadi dengar-dengar cerita berapa tadi kira-kira butuh modal untuk bikin pabrik? Rumput laut kan? Ya, rumput laut. Oh, dengan 100 F. Ish, wah, berat ya. Iya, kalau nggak modal besar nggak sanggup ya. Kalau primer suruh kumpulin itu langsung kolaps semua ya. Ada nggak pabrik di bidang kelautan dan perikanan itu yang sifatnya murah gitu? Pabrik apa gitu? Pengolahan apa pengeringan atau apa gitu? Jadi sebetulnya ada beberapa daerah yang di luar Jawa, Ya, termasuk kayak butuh cold storage. full storage ya, full Itu storage. kan bisa bikin di sana. Pergudangan ya kira-kira gitu ya. Jadi nelayan nampung ikan di situ. Pendinginan ya. Ikan itu. Ya, Kan nanti kan hari itu kan ada jasanya juga kan. ya, ya, ya. Kilonya berapa, perharinya berapa kan. Oke. Nah, Itu anggota juga kan memfasiliti. Tujuannya kan tadi kesejahteraan anggota kan. ya. Oke. Kalau harga mahal mereka bisa jual. Ya, kalau harga jatuh simpan dulu Ya, gitu ya. simpan. Oke, ya. Ya inilah ya yang kayak begini-begini nih itu tentu saja yang paling mengerti adalah primer. Ada nggak kebutuhan dari primer untuk kehadiran sekunder? Nah, itu harus cukup jeli ya. Usaha apa, ya kan? Lokasinya di mana? Berapa primer yang bisa terakomodir? Ya. Apa manfaat yang bisa diperoleh oleh anggota dari keberadaan sekunder? Misalnya kalau sekarang ini dia nggak ada pilihan lain harus lempar ke tengkulak misalnya kan gitu karena nggak ada lagi penampung lain sehingga harga naik harga turun dia harus lepas Ya. ya dan bahkan bayarnya juga nggak harus tunai ya nggak harus cash bisa dibayar 2 minggu bisa dibayar 1 bulan kan gitu tapi kalau kita bisa punya koperasi sekunder ini kayak begini kan bisa lebih ya diatur ya bisa dipikirkan jadi anggota hasil panen masukin cold storage di sekunder kan lalu bisa diatur kapan mau dilepas ya ke pihak berikutnya gitu ya nah yang kayak begini-begini ini dan itu saya kira akan sangat banyak membantu tentu saja ini semua membutuhkan kalkulasi Ya. ya kita tidak mau cari untung Ya. oke udah beda, kita ingin memastikan ada peningkatan kesejahteraan di anggota. Jangan sampai justru bikin sekunder anggota semakin melarat, nah itu kacau lagi ya. Jadi kira-kira lebih kurang ya, itu beberapa hal, ya mulai dari hal yang sangat filosofis ya sampai kepada hal teknis. Dan ini saja saya kira mudah-mudahan ya mungkin ini pertemuan pertama ya. Ya, pertama diperlukan pembicaraan-pembicaraan lebih intensif ya terutama di kalangan perwakilan primer untuk sampai ya menemukan betul gitu. Kalau membentuk induknya sih gampang sekali. Itu hanya soal ya kan teknis ya perizinan ya. Jadi kalau saya pikir kita bisa bersabar sedikit, oke? Paling enggak ada kejelasan dulu ya. Sekunder ini kira-kira ngapain? Ya harus ada kejelasan dulu. Sekunder ini mau ngapain? Ya, nah ini nanti akan membantu juga. Tadi saya tanya Pak Carika, tadi dia nggak tertarik jadi pengurus sekunder, udah enak di sini udah nyaman ngapain gitu. Katanya tadi loh di luar. Ya, Ya sebetulnya kalau saya analisa Prof, Ya, banyak nanti yang aja. bisa Nanti aja dianalisis. ya, ya. Oh, nanti saya jadi maksudnya begini, maksudnya kalau kita bikin sekunder, oke, ya badan hukumnya diurus, jelas tadi ART-nya, tetapi usahanya juga jelas mau ngapain, lalu nanti juga dalam rekrutmen menjadi lebih mudah.
ya orang bisa menimbang-nimbang tertarik atau tidak, punya kapasitas atau tidak, tergantung bidang usaha kan gitu ya. Nah, sehingga kita dalam masuk ke sana dengan motivasi tadi ya, motivasi meningkatkan kesejahteraan, ya, menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Itu tahu juga harus ngapain. Ya, ini karena problem. Ya, udah mau berbuat baik, tapi nggak tahu apa tindakannya lah, kacau juga ya. Ya, tapi kalau itu sudah agak clear, oh ini loh, kita bisa buat bisnis plan di tingkat sekunder. Ya. Nah, kalau itu kan lebih enak orang kalau direkrut ya. Oke, ini loh yang harus dikerjakan. Ini. Targetnya tahun sekian nih, tahun sekian ini kan udah lebih jelas. Ya, siapa yang harus dihubungi, dikerja sama dengan siapa kan gitu. Sehingga lebih enak ya. Kemudian sehingga nanti pengurus sekunder tuh nggak mencari-cari kerjaan, ya malah kesasar kemana-mana jadi kacau lagi. Ya, jadi kasus pula kan gitu. Nah, jadi saya kira ini dibutuhkan kesabaran ya untuk merapikan lah ya. Jadi bisnis modelnya sekundernya seperti apa, bidang usahanya apa, kan? Lalu nanti butuh manusia seperti apa ya, untuk menduduki jabatan di sana, ya. Nah, sehingga dengan kesabaran itu mudah-mudahan ya dihasilkan sekunder yang benar-benar seperti yang kita impikan, yang tidak kita sesali di kemudian hari. Ya, nah tentu saja kita ingin berharap ada nilai lebih. Nilai lebihnya apa? Dengan bergabungnya primer-primer ini, ya, lalu membentuk sekunder, mudah-mudahan agenda-agenda KNTI yang lain bisa mulai ya diperjuangkan oleh sekunder. Apakah itu dia mau advokasi untuk bidang-bidang tertentu ya, apakah itu membangun jaringan ya, itu bisa dilakukan oleh sekunder sehingga nelayan khususnya ya itu mempunyai bargaining politik yang juga mulai kuat di tingkat nasional ya, termasuk kalau perlu ada undang-undang agak benar ya, koperasi sekunder ini bisa bawa ke MK misalnya kan gitu ya. Nah, ya jadi kita nggak lagi apa namanya jadi korban terus gitu. Oke, jadi itu plus, tapi jangan dibalik ya. Jangan mimpi politik dulu nomor satu ya. Nanti habis ketuanya koperasi sekundernya nyalek, nah, kacau udah. Ini yang bahaya. Ya, Buat tumbal. ya karena ekosistem kita ini kayak begitu ya. Orang kadang-kadang masuk menjadi ketua itu, lalu habis itu dia ya, ya berhubungan dengan penguasa kan. Nah, lalu masuk kan, lalu sudah. Ya rata-rata kan kebanyakan begitu sekarang. Oke, jadi ini godaan-godaan ini pasti ada dan nggak bisa dihindari ya, dan tantangannya berat ya. Eh, saya bermimpi ya inilah yang jadi cita-cita saya. Eh, mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan. Dan saya berharap, saya berdoa, mudah-mudahan kalau kita berhasil membentuk sekunder dalam bidang kelautan dan perikanan, ya kita tidak menyesalinya di belakang hari. Ya, jadi kita bagaimanapun akhirnya tetap Pak Jerikam ya, Ya. mohon petunjuk, bimbingan ya dari Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan cita-cita kita ini dimudahkan, dilancarkan ya. Karena pada akhirnya semua ini nggak lepas dari perjuangan kita untuk beribadah. Ya, ini nawaitunya adalah ibadah. Ya, kita ingin beribadah kepada Yang Maha Kuasa ya dalam bentuk tadi ya, meningkatkan kesejahteraan nelayan pada umumnya, anggota. Oke, saya kira itu saja secara ringkas, mungkin kepanjangan ya, lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri Pak Ketum ya sampai di sini. Makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.